Dan hinge powernya tuh kayak berasa strength-nya kuat banget. Yo, what's up guys, and welcome back to Best Indonesia YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, sekarang kita lagi nggak di studio karena kita lagi di head office-nya PT Samsung Electronics Indonesia. Kenapa kita di sini? Karena kalau kalian bisa lihat di tangan gue, udah ada ini dia smartphone lipat 3 pertamanya Samsung yang akhirnya dirilis resmi ya secara global. Dan ini kesempatan pertama kita bisa hands-on di Indonesia langsung dari kantornya Samsung. Makanya kesempatan yang langka banget, super excited. Kita bakal unboxing, kita bakal lihat si Samsung Galaxy Z Tri-Fold ini. Jadi langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Alright, so ini dia untuk box dari Samsung Galaxy Z Tri-Fold. Gede abis ya. Dan kalau kalian lihat dari gambar depannya ya, instead of sebelumnya cuma 2 Tri-Fold, ada 3 lipetannya ya, yang mana bisa dibilang nih kayak ukuran tablet yang bisa kalian lipet dan kalian bisa masukin di kantong celana kalian, kayak proper tablet. Nah ini yang kalau kita cek unitnya itu memang masih unit dari Korea ya, yang mana ini storage-nya 512 GB ya, kalau kalian bisa lihat masih ada bahasa-bahasa Koreanya. Jadi memang ya untuk pasar Indonesia masih ditunggu dulu gitu. Sekarang kita cek dulu, kita buka ya. Buka box-nya juga ini menarik banget karena kalau kita lihat, kita bukanya ke atas nih. Nah, terus dia ada memanjang kayak gini, gitu. Dan yang pertama kita temuin ini dia, satu kotak lagi yang isinya aksesoris. Sebelum kita lihat di bawah udah ada unitnya, kita buka dulu aja ya, yang si box aksesorisnya dulu. Nah, di sini kita dapat nih ya, ada aksesori sama ada case-nya. Kayaknya kosong. Oh, ada guys. Saking tipisnya, nih kita dapat case-nya jadi ya out of the box. Kayaknya nih HP Samsung pertama yang dapat case out of the box ya. Biasanya jadi kalian bisa lebih mengamankan aset kalian ya, yang mana buat sultan-sultan ini penting banget pasti. Dan ada aksesori lagi yang kedua. Ini kotaknya sedikit lebih tipis. Nah, di sini ada kabel sama ada SIM ejectornya ya. Nah, di sini kita bisa lihat tulisannya ada 2 nano SIM. Nah, ini untuk aksesorisnya udah. Sekarang kita lihat HP-nya. So excited. Kita coba angkatnya, ada pull tab. Bukan pull tab ya, buat bantu ngangkatin. Dan oh my gosh. Here we go guys, Samsung Galaxy Z Tri-Fold. Lebar sekali ya, karena memang kalian bisa lihat ada 3 nih sekarang ya, potongan-potongan dari sebelumnya. Kalau kalian pakai Z Fold itu ada 2 doang kan, ada layar sama ada bagian kamera, ada tambahan lagi 1 di bagian sampingnya. Bobotnya hefty banget sih, berasa berbobot banget, solid banget, tapi at the same time kalian bisa lihat ini tipisnya ya. Sekarang kita buka aja nih ya. Sini ada tulisan lagi untuk petunjuk SIM tray-nya ada di bagian samping sini ya, dan ada tulisan kalau nutupnya Annyeonghaseyo, alias pakai bahasa Korea. Ya silahkan ditranslate, di pause aja pakai Gemini, biar kalian ngerti maksudnya apa. Dan tuh, udah terbuka guys, udah nyala posisinya. Memang karena ini unit untuk si Samsung sendiri ya, mungkin buat tes juga, dan udah di setup posisinya. Gils, layarnya lebar banget. Ini berasa baru beneran kayak proper kita pakai tablet nggak sih ya? Karena dia ngelebar gitu, dan buat multimedia consumption pasti nggak ada, atau minimal lah black bar-nya. Nah, kalau ngomongin layar sendiri, ini layar utamanya ukurannya tuh di 10 inch. Dan bagian luarnya ini bisa dibilang kayaknya sama sih dengan si Z Fold 7. Cuma aduh, gue ngeri sekali untuk ngebuka. Tapi kita coba lipat dulu aja ya. Nah, urutannya kalau gue ingat itu adalah kita lipat yang kiri dulu, baru yang kanan. Karena kalau kita ngelipet yang kanan, dia ada kayak tulisannya open phone and fold from the other side. Jadi harusnya yang bener itu yang dari kiri. Tep gitu ya. Baru kayaknya layarnya ngeblur gini. Terus kita tutup. Oh my gosh. Wow. Ini baru proper tablet gitu ya. Yang bisa dilipat dan jadi HP. Gua pakein case-nya dulu aja sekalian ya. Biar teman-teman juga bisa aman ini biar HP-nya. Karena unitnya kan sangat-sangat limited itu di Indonesia. Oke, ini untuk case-nya ya, jadi kayak bahan karbon kayak gitu. Ini mirip sih sama case Z Fold 7 yang Samsung punya, dan ada cover hinge-nya juga ya. Kita taruh di samping, kita lihat di bagian bawah, kayaknya masih ada nih. Nah, ini dia sebuah
benda langka yang sudah kita jarang lihat di dalam box smartphone Samsung ya. Ada charger, guys. Yes, jadi dapat charger out of the box 45 watt atau 20 volt 2,25 ampere dengan format TPS, dan ini udah USB Type-C ya. Jadi kabelnya tadi kepake, dan ini ya udah tulisannya super fast charging, yang artinya ini kompatibel sama 45 watt super fast charging kayak S25 Ultra dan Z Fold juga ya. Harusnya iya. Ya, jadi dari segi aksesoris komplit, sekomplit-komplitnya ya. Dapat casing, dapat charger ya, jadi udah tinggal pakai aja. Oke, so dari tadi gua udah hands-on, kita sempat mainin si Samsung Galaxy Z Tri-Fold-nya, dan ya harus gue bilang first impression-nya seru banget ya, dan keren banget juga tiap kali megang, berasa secara desainnya, secara vertical screen-nya di bagian dalam terutama ini enak banget buat dipakai baca-baca gitu, dan bisa 3 juga. Makanya coba kita bahas lebih detail aja soal specs dari si Galaxy Z Tri-Fold ini. Pertama dari segi layar, untuk bagian luar itu kurang lebih sama ya dengan si Samsung Galaxy Z Fold 7 yang gua pakai juga nih di 6,5 inci untuk layar depannya, dan layar dalamnya ini yang mana inner Tri-Fold screen-nya itu di 10 inch. Yang mana format rasionya ini di 4:3. Jadi bisa dibilang agak lebar memang ya, tapi buat nonton konten multimedia yang rasionya kayak 16:9 atau 2:1 memang masih akan ada black bar di atas bawahnya. Kemudian yang kedua yang gue notice juga adalah dari segi ketipisan ya, build quality-nya dari si Z Tri-Fold ini tipis banget. Kalau si Z Fold 7 ini yang gue pakai di 4,2 mm, itu di Z Tri-Fold ini ada di sampai 3,9 mm di yang tertipis istilahnya gitu. Jadi dia emang agak sedikit beda-beda di lipatan 1 sama lipatan 2-nya. Kalau lipatan pertama tuh di 4 mm, kalau yang lipatan tengah ini sama dengan si Z Fold 7 di 4,2 mm. Jadi tipis banget ya. Kalau yang buah-buahan masih 5 mm lebih, di sini sudah sampai 3,9 mm. Wow. Nah, bobot yang menurut gue cukup menarik ya, karena di sini kalau kita cek itu dia di 309 gram, yang mana memang cukup tinggi dari segi angka, tapi kalau dipegang menurut gue secara bobot ini kayak balance ya, di tangan itu nggak sampai berasa berat banget, cuma pas dimasukin ke kantong nih, yang menurut gue cukup berasa, walau ya harus diakuin itu tadi kita dapat memang 3 lipetan langsung ya, dan kalau kita bandingin dengan tablet sejenis yang berukuran 10-11 inci, itu beratnya, let's say kayak iPad Pro itu di 400-an gram lebih, 440-an. Kalau di Samsung Galaxy sendiri, kalau ngomongin Z Fold, itu di sekitaran Z Fold pertama yang waktu itu kita pernah review juga di 276 gram. Jadi sebenarnya hanya lebih berat sedikit, tapi kalian dapat layar yang lebih gede, dan pastinya tadi dengan ketipisannya, makanya sebenarnya beratnya nggak sampai sesignifikan itu. Build quality titanium hinge ya, jadi dari segi engsel semua udah pakai bahan titanium, terus juga dia fingerprintnya masih yang side mounted, jadi masih kurang lebih sama, yang mana menurut gue memang make sense, karena tadi dengan posisi layar ya tertutup, kita tetap punya istilahnya fingerprint di posisi yang sama, yaitu di posisi sampingnya, bukan di dalam layarnya. Terus satu lagi, IP rating dia udah IP48, yang mana dia bisa tahan debu sampai lebih kecil dari 1 mm. Ya, dan untuk airnya dia bisa kerendam sampai 1,5 meter dalam durasi 30 menit. Cuma ya harus tetap dijaga lah kalau punya HP kayak gini. Oke, sekarang kita ngomong lebih detail soal layarnya. Untuk bagian depan, yang ukuran layar utama 6,5 inci, ini diproteksi pakai Corning Gorilla Glass Victus Ceramic 2. Ya, jadi ini secara proteksi sama, dan pastinya jadi lebih solid ya, karena ini proper kaca. Yang mana karena layar dalamnya ini layar lipat, dia menggunakan kayak material yang kayak ada plastik-plastik kayak gitu, cuma kurang lebih sama dengan si Z Fold 7 gue berasanya, at least secara feeling ya, dan walaupun tetap ada crease, tetap ini waktu dipegang nggak terlalu berasa, dan secara panel dua-duanya udah AMOLED pastinya. Dan kalau yang layar dalam yang menarik karena namanya adalah Tri-Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X. Panjang banget, tapi memang tingkat keterangan 1600 nit, dan ya secara overall user format tadi 4:3 itu enak banget buat kalian konsumsi multimedia, atau dibikin vertikal itu enak banget buat baca-baca berita, baca majalah mungkin kalau kalian masih perlu, dan ya bisa dibikin multi screen juga pastinya. Nanti kita bahas lebih lengkap di bagian software.
Oke, sekarang kita cekin bagian specs utama atau performance-nya sendiri dari si Trifold sendiri. Dia pakai Snapdragon 8 Elite ya, chipsetnya jadi masih sama sebenarnya sama Samsung Galaxy Z Fold 7. Kemudian RAM-nya dia ada 16 GB dan storage-nya kayaknya ada dua pilihan, 512 atau 1 TB, cuma yang kita testing ini yang 512 GB. Baterai, nah ini lebih gede, baterai paling gede yang ada di HP Samsung di 5600 mAh. Yang mana kalau kita compare sama Z Fold 7 itu 1200 mAh lebih gede. Ya, dan kalau kita hitung-hitung itu mungkin sekitar 27%, yang mana kalau Z Fold kan hitung-hitungannya dia 2 layar ya. Jadi kalau dia nambah 1 layar lagi ibarat nambah sepertiga lah. Jadi nambah 30%, which is hitung-hitungannya mungkin kasarnya bakalan battery life-nya sama nih, kurang lebih atau mirip sama si Z Fold 7 ya. Tapi nanti kita akan tes lebih lanjut kalau ada kesempatan rilisnya di Indonesia. Tapi saat ini ya, itu spek yang gue bisa share dulu ke kalian. Nah, satu yang menurut gue dari segi user experience unik di layarnya adalah bagian nutupnya nih. Dimana kalau kalian nutup itu mesti dari yang part kiri dulu, baru ke yang kanan. Gue sendiri karena gue tangan kanan ya, mungkin ya gue selalu kayak dari tadi refleks yang kanan dulu yang pengen gue tutup gitu. Jadi kalau kita nutup yang kanan, dia ada geterannya gitu ya. Dan dia ada tulis open phone and fold from the other side. Jadi kita harus nutup dari kiri, baru nutup ke kanan. Dan hinge power-nya tuh kayak berasa strength-nya kuat banget. Sebelum-sebelumnya kurang lebih HP Samsung dengan lipetannya selalu yang solid lah dari segi hinge-nya. Oke, sekarang kita ngomongin bagian kamera, di mana si Z Trifold ini secara sistem itu sama dengan Z Fold 7 ya. Jadi 3 bagian kamera belakang, dan ada 2 kamera selfie, satu di layar depan dan satu lagi di layar Trifold-nya. Di mana kamera utama 200 megapiksel dikombinasikan dengan 10 megapiksel untuk telephoto 3x dan 12 megapiksel untuk ultrawide. Dan selfie-nya itu sama-sama 12 megapiksel. Cuma yang menarik tadi waktu gua tes adalah pas kita selfie, itu langsung kita bisa langsung lihat hasilnya dan kita bisa langsung di swipe-swipe juga, dan viewfinder-nya gede banget. Jadi kalau kalian pakai buat foto-foto ya pasti langsung enak banget lihat hasilnya, terutama mungkin buat kalian yang suka pakai tablet dan suka jepret foto gitu ya. Dari segi video dia bisa sampai 8K juga, jadi secara fitur sebenarnya kurang lebih sama dengan Z Fold 7. Dan ya untuk kamera sendiri menurut gue bisa diandelin banget, terutama kamera utama 200 megapikselnya secara hasil menurut gue oke banget. Kalau kalian pengen pakai buat sehari-hari itu udah more than enough, dan rasanya udah kayak si S25 Ultra secara sensor. Lanjut ngomongin ke bagian software dan features-nya sendiri. Yes, Z Trifold pakai One UI 8 udah berbasis Android 16 ya. Jadi secara fitur kurang lebih sama dengan yang ada One UI sekarang, terutama di Z Fold 7. Cuma ada satu fitur tambahan yang baru, terutama di layar Trifold-nya, yaitu ada desktop mode-nya. Dimana kalau kalian klik recent apps-nya terus kalian geser, nah di sini kalian bisa punya beberapa desktop sekaligus. Kalau di tabletnya Samsung ya, kemarin kita sempat kontenin juga, itu kita bisa pakai let's say satu untuk kerja, untuk productivity, kita bisa bikin satu lagi untuk hiburan, let's say di sini kita udah bikin buat let's say kita lagi research untuk konten-konten smartphone, kita bisa pakai 2 tab atau bahkan 3 tab sekaligus atau bahkan lebih kita bisa buka, dan window-nya kita bisa atur dengan lebih fleksibel karena dia udah ada mode DeX-nya tadi ya. Kalau di home screen biasanya pun gue juga suka banget di mana kita bisa buka 3 aplikasi sosial media sekaligus untuk konsumsi konten vertikal sampai puas. Kita bisa buka Instagram Reels, bisa buka TikTok, kita bisa buka YouTube Shorts sekaligus. Jadi kalian bisa konsumsi dengan banyak langsung ya. Secara screen memang kita punya real estate yang gede banget, dan gue sendiri sih lebih sukanya untuk vertikal buat kita baca-baca. Mungkin gue faktor U ya, suka baca-baca berita, suka baca-baca majalah gitu, lebih enak. Bener-bener luas banget untuk kalian pakai ngebaca kayak artikel nih. Nah, langsung terpampang jelas informasinya di sini. Wow, ini luar biasa banget, dan salah satu yang bener-bener fitur yang menurut gue bakal pakai sih setiap hari gitu. Kita bisa ya ini buat ngebaca, mungkin buat research dan buat kebutuhan productivity lainnya. I think itu ya untuk semua ya. Ya overall memang ini smartphone yang gue tunggu-tunggu banget, secara desainnya futuristis, build quality-nya juga tetap stylenya Samsung yang premium dan solid. Dan ya gue sendiri pakai Z Fold 7 sebagai daily driver gue, dan selalu gue pakai setiap hari. Cuma dengan adanya Trifold ini next level lagi sih, ini game changing banget untuk ya productivity, untuk kita yang suka konsumsi multimedia, dan istilahnya kapabilitasnya bakalan lebih luas lagi secara penggunaannya. Makanya ini menarik banget untuk kita testing lebih lanjut nanti ketika udah rilis di Indonesia. Sekarang memang saat video ini di syuting itu udah dirilis secara global di beberapa negara ya. Salah satunya kayak Korea pastinya udah ada Singapura,
US juga harusnya udah ada. Dan kalau ngomongin pricing, kalian bisa cek aja di website masing-masing negara tersebut, karena di Indonesia mungkin akan berbeda. Tapi kalau kalian yang penasaran, boleh banget di komenin di bawah ya, biar Samsung bacain ya, dan nanti mana tahu akan dirilis soon di Indonesia. Oke guys, itu aja. Semoga videonya bermanfaat, dan kalau kalian ada yang mau ditanyain atau mau didiskusiin, langsung di komen aja di bawah. Dan kalau kalian suka videonya, bisa bantu tombol jempol ke atas, boleh juga di-share kalau bermanfaat ke keluarga. Mana tahu ada sultan di antara sultan yang mencari HP yang super spesial ini ya. Dan itu aja. Once again, thank you semuanya yang udah nonton. Nama gue Malvin. I'll see you guys on the next video. Ciao. Ciao-nya harus pakai 3 HP nih. Ciao. Deals ini luar biasa.